Coba bayangin deh, ada seorang nabi yang punya permintaan, yang saking beraninya, permintaan itu diajukan langsung ke malaikat maut. Ini bukan kisah biasa loh. Ini adalah perjalanan super luar biasa dari Nabi Idris, dan hari ini kita bakal mengungkapnya bareng-bareng. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel, tapi dalam banget. Nabi mana sih yang ngobrol sama malaikat maut, dikasih kesempatan lihat surga, malah milih buat nggak pernah kembali lagi? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti dari perjalanan luar biasa yang akan kita telusuri. Oke, untuk ngerti kenapa permintaannya bisa seunik itu, kita harus kenalan dulu sama sosok Nabi Idris sendiri. Kuncinya ada di satu hal, pengabdian beliau kepada Allah yang, tak tertandingi. Jadi, kita lagi ngomongin era yang jauh banget ke belakang. Menurut riwayat, Nabi Idris itu hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Ini menjadikan beliau salah satu penerus kenabian pertama dalam sejarah manusia. Level ibadahnya itu benar-benar di luar nalar kita. Bisa dibilang, seluruh hidupnya itu ya untuk Allah. Coba bayangin aja intensitasnya. Siangnya puasa, terus malamnya full ibadah. Ini adalah level kesolehan yang sulit banget kita bayangkan, kan? Nah, dari pengabdian yang dalam banget inilah muncul sebuah permintaan yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah permintaan yang membawa kita ke sebuah dialog yang mengubah takdir, yaitu percakapan dengan seorang malaikat. Sampai di satu momen krusial, Nabi Idris memberanikan diri buat nyampein keinginan terdalamnya langsung ke malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Dan ini bukan permintaan biasa ya, ini adalah permintaan yang bakal mengubah segalanya. Dan inilah permintaannya. Beliau ingin merasakan kematian. Ini bukan kiasan, bukan perumpamaan loh. Beliau benar-benar pengen tahu gimana rasanya nyawa itu dicabut. Sebuah permintaan yang lahir dari rasa penasaran spiritual yang luar biasa dalam. Yang bikin kaget, permintaan ini dikabulkan. Momen inilah yang jadi awal perjalanannya melintasi batas antara hidup dan mati, sebuah perjalanan ke alam gaib yang nggak pernah dialami manusia lain sebelumnya. Prosesnya tuh unik banget, ada 4 tahap. Jadi pertama, Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris. Kedua, malaikat Israel dengan lembut mencabut nyawa beliau. Ketiga, saking solehnya Nabi Idris, Israel sendiri sampai memohon kepada Allah untuknya. Dan keempat, atas kehendak Allah, Nabi Idris dihidupkan kembali. Benar-benar sebuah keajaiban. Tapi tunggu dulu, perjalanannya belum selesai sampai di situ. Justru setelah merasakan kematian, rasa penasaran beliau makin besar. Beliau sekarang minta buat melihat langsung tujuan akhir seluruh umat manusia, yaitu surga dan neraka. Dan permintaan ini juga dikabulkan. Nah, ini nih yang membawa kita ke puncak ceritanya. Setelah diperlihatkan neraka, beliau diizinkan untuk melangkah melewati gerbang surga. Ini anugerah tertinggi banget. Begitu masuk, Nabi Idris langsung terpukau. Keindahan surga itu katanya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Diriwayatkan beliau merasa begitu damai dan nyaman, sampai-sampai rasanya enggan banget buat pergi dari tempat itu. Yah, siapa juga yang bisa nyalahin beliau kan? Di tengah keindahan abadi itu, beliau pun memanjatkan satu permintaan terakhirnya, puncak dari semua doanya. Beliau memohon kepada Allah agar diizinkan untuk tinggal di surga selamanya. Inilah klimaks dari seluruh perjalanan spiritual beliau. Terus, gimana akhir dari perjalanan yang super luar biasa ini? Yuk, kita lihat pelajaran abadi apa yang tersimpan dalam kisah sang Nabi di surga ini. Dan ternyata Allah mengabulkan doa beliau. Nabi Idris dianugerahi tempat tinggal abadi di surga. Menurut riwayat, beliau adalah satu-satunya manusia yang masuk surga sebelum hari kiamat dan tetap berada di sana sampai sekarang. Kisah ini benar-benar ninggalin kita sebuah pertanyaan buat direnungkan ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sini tentang kekuatan iman yang seolah tak terbatas dan tentang misteri kehendak Tuhan? Ini adalah warisan dari sebuah perjalanan iman yang tiada duanya.